Acara ini didukung oleh Kopi Nation. Kopi Nation adalah kopi yang diracik oleh anak-anak muda kreatif dan progresif dengan penuh konsentrasi. Bako Jawi. Bako Jawi adalah resep tembakau linting leluhur yang diwariskan kepada anak cucu dengan segenap konsentrasi. Iya, betul. Ada kategori orisinal gitu. Betul. Lebih tepatnya specialty. Specialty. Iya, specialty coffee. Tadi yang dimaksud dengan specialty kan ada KW1. KW1 masuk ke kategori specialty. Jadi kalau untuk specialty ataupun mengacu dari standar nasional, Mas, itu minimal defect itu 5% ataupun biji cacat kerusakannya itu, ya. Betul. Kerusakannya 5% maksimal. Maksimal 5%. Nah, sedangkan kalau menurut SNI itu 11%. SNI 11 berarti jadi lebih renggang ya. Betul. Lebih ini. Kenapa bisa berbeda ukuran? Yang internasional 5 maksimal, SNI 11. Ada yang menjadi pertimbangan atau perbedaan? Untuk sejarah itu sih saya belum tahu betul ya, Mas ya. Yang jelaskan setiap negara itu biasanya dia punya regulasi masing-masing, Mas. Oke, baiklah. Termasuk misalnya di setiap daerah juga punya aturan masing-masing ya. Betul. Jadi bagaimana cara menyiasati problem di lapangan yang terkait dengan misalnya pengantaran dari proses dari panen, kemudian penjemuran proses ya, sampai menjadi green bean yang siap di roasting. Problem yang paling berat mungkin ya, atau yang sering dijumpai dan itu terus berulang, apa biasanya? Kalau kita berbicara pasca panen ataupun biasa kita sebut prosesor, Mas. Jadi setiap daerah itu punya density ataupun ketebalan biji kopi yang berbeda. Disebabkan oleh unsur hara tanah, betul, dan ketinggian daerah lokasi, tanam, betul. Jadi di situ kita nggak bisa kita nggak bisa memprediksi. Kalau dibilang rugi pasti ada ruginya. Kalau kita berbicara pasca panen, Mas ya, dalam artian dari petik kita petik merah gitu ya, cherry, terus kita olah, setiap daerah itu pasti berbeda rendemennya, Mas. Oke. Dari setiap pohon itu berapa kali panen sehingga kualitas masih bisa terjaga? Biasanya kalau untuk tanaman baru tanam ataupun dari ketinggian 15 sampai 20 cm itu 1 sampai 3 tahun itu dia belajar berbuah, Mas. Belajar berbuah 1 sampai 3 tahun. Betul. Alhasil ketika panen pertama biasanya itu kurang maksimal. Maksimal itu atau bagus-bagus itu biasanya tahun ke 5, 6, 7. 5, 6, 7 baru kualitas sudah mulai terlihat, kemudian produktivitas juga meningkat. Betul. Itu kita nggak bisa spesifik, Mas ya, karena kalau kayak di Arabica sendiri tergantung cara maintenance-nya juga. Biasanya kalau di 3, 4 3, 4, 5 dia itu bagus, Mas. 6, 7 itu di akhir. Jadi produktivitasnya tuh dia berkurang karena 7 tahun. 7 kali berbuah itu kebanyakan mati, Mas. Si pohon mati. Artinya dia harus digantikan oleh pohon baru. Betul. Jadi kita harus ditanam ulang. Itu juga kita harus tahu juga varietas apa. Saya pikir pohon itu bisa hidup sampai berapa puluh tahun, tetapi ada masa istirahatnya misalnya gitu. Setelah sekian kali panen dia istirahat 1 atau 2 tahun, kemudian di tahun berikutnya dia akan
tumbuh buah gitu kan. Berbuahnya. Mungkin kalau di Arabica dia berbeda. Kalau Arabica makin tahun balik lagi tergantung maintenance ya. Itu bahkan bisa belasan tahun, bahkan puluhan tahun itu ada untuk Robusta. Gitu. Jadi setelah 7 kali berbuah, dia harus dicabut. Enggak, kalau untuk Robusta yang penting pruning, yang penting maintenance-nya aja. Maintenance. Betul. Ya, maintenance. Kalau Arabica harus diganti. Beberapa kasus untuk sekarang di Indonesia iya, karena kebanyakan kita itu kan dari hulu Mas ya, lebih fokus di produktivitas. Ya. Makanya kan kita pakai pestisida ataupun ya obat-obat kimia lah yang memaksakan untuk pohon itu berbuah banyak. Hari ini berlangsung seperti itu, tidak alamiah. Di beberapa daerah seperti itu Mas. Makanya ketika pas musim panas yang berkepanjangan, itu kan dia berefek di unsur hara tanahnya Mas. Karena asamnya terlalu tinggi, alhasil kan si pohon atau tumbuhan itu dia nggak maksimal dapat nutrisinya. Kayak gitu sih. Jadi tingkat pH itu harus harus dikontrol. Betul. Ya, gitu kan. Baik. Soal gini, banyak orang bilang bahwa jenis Arabica itu jauh lebih disukai karena memiliki rasa yang spesial dibanding Robusta. Ini di luar persoalan satu di dataran lebih tinggi, satu bisa di dataran lebih rendah gitu kan. Nah, saya ingin bertanya, apa yang menjadikan kopi ini sejak awal sudah enak di luar campur tangan barista? Kalau berbicara kopi Arabica, yang pertama Mas, dia itu rendemennya lebih sedikit, ataupun iya biasanya contoh kayak 5:1. 50 kilo cherry cuman dapat 10 green bean kayak gitu. 50 kilo dapat 10 kilo ya. Iya. Jadi susutannya tuh jauh lebih banyak Mas. Pertama karena tadi maintenance untuk kopi Arabica nggak semua orang bisa ataupun ia mudah untuk mengelolanya. Betul, itu salah satu faktor kenapa Arabica lebih mahal dibanding Robusta. Karena tingkat kesulitan pemeliharaan ya. Betul. Yang kedua itu dari rasa Mas. Kalau Arabica itu dia lebih kompleks. Ada asam. Kalau kita berbicara kopi, kita itu ada 5 dasar rasa kopi. Dari kopi tersebut. Apa saja itu? Kayak asam, manis. Pahit, fruity ataupun ya kita biasanya sebut umami ataupun ya gurih. Betul. Ada gurih juga. Ada gurih Mas, tapi bukan yang kayak gurih mecin ya. Kayak gitu. Iya. Ataupun ya istilah kata ya umami itu Mas. Umami. Jadi ada rasa enak ataupun ya gurih yang tidak bisa kita deskripsikan. Iya. Seperti itu. Gurih yang bukan seperti penyedap rasa. Betul. Kalau sudah ada campur tangan barista, kopi apapun bisa bikin enak. Betul. Jadi saya malah jadi curiga, jangan-jangan Mas Bahrudin masuk ke wilayah hulu itu karena tantangan di hilir itu terlihat sederhana gitu loh. Sepanjang baristanya ahli, apapun produknya di lidah end user akan terasa enak. Kalau berbicara itu mungkin bukan sanggahan Mas ya, tapi yang saya lihat sendiri tadi ketika makin mendalami tentang wirausaha ataupun berbisnis, kita ambil resiko terendah. Itu aja. Resiko terendah. Meskipun sebenarnya saya melihat bahwa bermain di hulu juga bukan berarti tanpa risiko di luar yang kita bicarakan tadi kan sebenarnya. Betul. Pasti. Jadi ada kekuatan-kekuatan di luar kewenangan kita yang mengatur regulasi, kemudian yang menghambat proses perjalanan gitu kan. Artinya bagaimanapun karena ini kita bicara bisnis, tidak pernah bisa lepaskan dari kebijakan politik misalnya. Pemodal lebih besar bisa yang kemudian berakrab dengan penentu kebijakan, mereka akan lebih punya akses, lebih punya peluang
keuntungan yang tentu jauh lebih banyak gitu kan. Artinya ini sebenarnya tantangan kalau saya melihat justru lebih berat gitu. Karena urusan dengan regulasi gitu. Tidak lagi kalau kedai kopi kan dengan stok, barista dan end user. Betul. Gitu kan. Sebenarnya kalau mau mata rantainya kalau mau disimpulkan seperti itu. Justru di hulu itu tantangannya atau problem yang tidak terlihat itu kan jauh lebih berat gitu. Kalau untuk masalah itu mungkin nggak komentar ya Mas. Iya, saya justru melihatnya itu. Jadi di balik apa yang disebut sebagai minim risiko, ternyata justru disitulah guritanya, disitulah bukan roasting tapi ghostnya gitu kan. Makhluk menyeramkannya itu bercokol di bagian hulu, bukan di bagian hilir. Karena di bagian hilir kan tinggal bagaimana mengolah dan memasarkan aja gitu kan. Ya sinilah justru saya melihatnya menurut Mas Bahrudin minim risiko dari sisi yang terlihat, sementara yang tidak terlihatnya justru jauh lebih berat sebenarnya. Oke, sampai di situ ya. Ini nanti bisa jadi pertimbangan juga mau masih tetap bermain di hulu atau juga nyenggol-nyenggol ke hilir misalnya gitu kan. Karena bagaimanapun karena bisnis bukan berdagang. Ini perlu dipahami bahwa terminologi atau pengertian bisnis dengan berdagang itu sangat berbeda gitu kan. Itu. Maka mungkin di tingkat hulu Mas Bahrudin berbisnis, di tingkat hilir bisa saja berdagang. Tetapi bisa juga dua-duanya tetap berbisnis karena mata rantai ini nggak bisa diputuskan. Itu pemegang kebijakan berkolaborasi dengan pengusaha atau dibalik pengusaha berkolaborasi dengan penentu kebijakan, dia bisa bermain dari hulu sampai hilir. Tapi problem dari hulu sampai hilir sampai hari ini yang dipahami oleh Mas Bahrudin apa saja? Untuk sampai ke end user itu gini, saya mungkin perlu memperjelas gitu kan. Karena ini berkaitan dengan bagaimana cara sekaligus memberikan edukasi kepada kawan-kawan terutama yang belum paham gitu. Kalau yang sudah expert bisa kita discuss gitu kan soal ini gitu kan. Artinya dari hulu sampai ke hilir itu kalau misalnya disebut sebagai perjalanan, jurang-jurangnya ada di mana saja? Kalau dari hulu sampai hilir? Kalau jalan berlubang atau jalan tanah, jalan licin sih biasa. Jurang, jurangnya di mana saja? Kalau memang sih Mas, kalau kita berbicara hulu gitu ya, ataupun ya supplier, kalau masalah mafia itu pasti ada Mas. Oke. Padahal saya nggak nyebut itu ya. Oke, dilanjut, menarik. Tapi dia di sisi lain gimana ya? Tergantung cara kita mainnya juga sih. Oke, berarti ikut bermain juga. Bagaimana cara kita mengikuti permainan lah. Seperti itu. Simpelnya sederhananya seperti Ya, itu. seperti itu. Artinya tetap dalam bisnis apapun sebenarnya kita pahami bahwa yang disebut permainan ya sesuatu yang umum, sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Nah, tetapi yang ini saya dapat keterangan dari Mas Bahrudin sendiri bahwa kopi tidak bisa sampai hari ini tidak bisa mencukupi demand, stok tidak bisa mencukupi demand, maka terjadilah perputaran, terjadilah mungkin di situ ada penimbunan atau rebranding atau retest gitu kan, tesnya diolah ulang misalnya. Jadi kalau saya sebagai end user, saya harus ngapain? Sebenarnya kalau untuk end user itu memang aman-aman aja Mas. Aman, dalam artian tinggal datang ke kedai atau punya coffee shop. Pesan ke barista seperti apa pasti dipenuhi gitu kan. Dan mereka akan mendapatkan
kopi sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Oke, berarti kalau itu kan simpel kan sebenarnya. Kalau sudah bermain di hilir tuh sebenarnya simpel gitu. Tetapi yang bermain di hilir ini ditentukan oleh pemain hulu gitu maksudnya ya. Kalau pemain hulu tidak oke dengan pemain hilir bisa sekarat. Kayak gitu. Aduh. Saya ngopi dulu kalau kayak gitu. Iya, Mas. Ini hasil racikan Kopi Nation, Mas Baharudin. Terima kasih sudah memberikan suguhan luar biasa. Iya, Mas. Dan Kopi Nation punya tagline adalah diracik oleh anak-anak muda kreatif dan progresif. Dengan penuh Konsentrasi. Itu yang penting. Saya minum dulu sebentar. Ya kita harus kacau, Mas Baharudin, harus kacau gitu. Kalau kita bermain lurus-lurus saja, nanti penonton bilang, oh itu saya udah paham, udah tahu. Gitu kan. Saya pengen yang belum saya ketahui gitu kan. Iya, dan justru ini jujur ya Mas, ya mungkin Iya. baru discuss ataupun ya baru ada yang bahas Tentang kopi. ya soal gini Mas. Bahkan di mungkin paguyuban kopi di Cirebon sendiri tidak pernah membahas itu. Karena cuman orang-orang tertentu, Mas. Orang-orang tertentu yang tidak tertarik untuk membahas seperti ini. Orang tertentu yang hanya berminat untuk bagaimana caranya harga di setiap kedai kopi jadi seragam, padahal sumbernya berbeda-beda. Cara pembuatannya, alat-alat yang dimiliki oleh masing-masing kedai kopi juga berbeda, tapi kenapa harganya harus sama? Ya itu sih salah satunya. Maksudnya kita nggak bisa menyelaraskan masalah harga karena pertama setiap daerah itu punya medan yang berbeda. Ya. Etis bayar petaninya pun pasti berbeda dan dari sana juga HPP pasti berbeda. Iya. Gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa menyelaraskan ataupun ada istilah Penyeragaman harga betul, gitu kan. Betul Mas. Karena banyak variabel yang harus kita. Kecuali sumber green bean-nya satu, yang tukang roastingnya satu gitu kan. Kemudian kedai-kedai kopinya sekeluarga. Nah, kalau seperti itu kan mungkin bisa karena Bisa kan ada diseragamkan head harganya. gitu kan. HET-nya jelas, kemudian HPP-nya sudah dihitung bersama. Betul. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ada persoalan kalau diseragamkan. Tapi kalau misalnya satu kedai belinya dari sini harganya 12.000, kedai yang lain belinya 15.000. Ini barista otodidak, ini baristanya sekolahan misalnya. Harganya mau dipertemukan, mau disamakan, ya ampun lah. Gitu. Ya makanya itu salah satu dasaran ya setiap kedai kan punya HPP yang berbeda. Yeah. Gitu. Dan dalam artian belanjanya juga nggak dari satu supplier yang sama. Saya ingin bertanya soal karena demand jauh lebih banyak, lebih besar daripada stok gitu kan. Sementara sampai hari ini tidak ada jaminan mau sampai kapan perkebunan kopi di Indonesia bisa menyuplai bahan baku. Kira-kira stok itu sampai berapa puluh tahun lagi ke depan? Kalau untuk masalah itu saya nggak bisa berkomentar karena kan kita gambling Mas. Karena Gambling. kita berbicara dengan alam Mas. Bisa dengan alam. Betul. Kalau Barangkali maksudnya gini, hulu gitu. barangkali nanti ada kopi buatan gitu kan, kopi AI misalnya gitu, kopi rasa-rasa, bahannya apa bukan kopi misalnya. Mungkin bisa saja ke depan jadi ekstrak gitu, ekstrak kopi. Betul. Sebagaimana kulit manggis. Iya, betul Maksudnya kalau untuk di Indonesia sendiri kayaknya belum ada sampai kepikiran ke sana. Belum ya. Tapi kalau untuk di luar itu untuk kabar burung itu sudah ada. Sudah. Mas. Betul. Karena kan tadi Mas, karena demand lebih tinggi dibanding stok. Mau nggak mau orang itu akan berpikir Mas. Iya, kreatif. Betul. Satu sisi kreatif, ya. Satu sisi yang lain bisa dijawab sendiri saja. Itulah ya, karena saya beberapa podcast yang sempat saya lihat juga, problem ke depan itu ketika hutan-hutan kopi ya, atau perkebunan kopi lah lebih tepatnya. Di Indonesia itu, seperti yang diceritakan tadi, setelah 7 kali berbuah
harus diganti dengan pohon yang baru jika itu arabica misalnya, meskipun betul bahwa ini sangat kompleks ya, ada maintenance, ada proses proses penanaman, proses penyiraman, proses penyemprotan dan seterusnya gitu kan. Nah, yang menjadi problem itu ketika kita tidak bisa memperkirakan berapa puluh tahun lagi stok buah kopi masih ada, sementara beberapa yang lain sudah mengambil jalan pintas untuk mengekspor kopi mentah. Ini problem orang-orang yang bermain di hulu loh sebenarnya. Karena sudah ekspor kopi mentah misalnya ke Brasil atau ke Vietnam, kemudian mereka yang bermain di hilir karena merasa Brasil dan Vietnam jauh lebih keren, mereka belilah kopi dari sana, padahal kopi itu kiriman dari sini misalnya. Kalau mungkin itu kan balik lagi Mas ya, tergantung personal masing-masing. Kalau memang saya sendiri, memang terkadang kita kalau memang memungkinkan kita ambil barang dari luar juga Mas, Gitu. untuk menutupi demand tersebut. Jika sangat terpaksa pasokan dari dalam tidak mencukupi. Betul, Gitu. karena kita realistis saja Mas ya. Ketika kita berbicara bisnis, tentu berbicara keuntungan. Ya. Ketika pas kayak sekarang musimnya lagi nggak panen, biasanya itu satu barang langka, kedua harga naik, ya hukum ekonomi Mas. Iya, iya. Kita kan nggak mungkin paksain Mas, terutama kayak untuk di industri. Kalau di industri kan yang penting satu ada barang, yang kedua harga masuk, sudah selesai. Itu termasuk misalnya nanti ke depan barangkali Mas Bahrudin punya rancangan untuk bikin ekstra kopi. Mungkin terlalu canggih ya Mas ya kalau untuk sekarang. AI sudah bisa menjelaskan itu. Kalau untuk sekarang memang faktanya seperti akan menuju ke sana gitu ya. Artinya konsumsi masyarakat akan bercampur dengan sejumlah barang-barang buatan gitu kan. Artinya kalau makanan seperti daging aja sudah diganti karet gitu kan. Barangkali kopi akan bernasib serupa, bijinya seperti kopi tapi bahannya dari kayu misalnya gitu kan. Di roasting ya jadi ya sama-sama gosong gitu kan. Sama-sama hitam, dan saya akhirnya jadi tahu bahwa disitulah dunia hitamnya kopi, gitu kan. Selain warnanya hitam, dibaliknya juga ada hitam-hitam yang lain gitu. Tapi ya apapun itu, saya pikir menjadi kesepakatan yang tidak tertulis kan sebenarnya dalam permainan bisnis. Apapun, saya pikir nggak cuma kopi kok ini. Betul. Kita hanya berbicara satu hal saja. Tapi maksud saya begini, dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan itu, adakah kemungkinan Mas Bahrudin banting setir setelah seluruh peluang stok kopi tidak ada, setelah pemodal besar merampas semuanya, mengambil seluruh jalan itu? Kalau untuk ke arah ke sana sih mungkin belum terpikir Mas ya, karena kan mungkin butuh berapa puluh tahun ke depan hal itu akan terjadi. Iya. Terlepas itu ya tidak menutup kemungkinan, karena kan memang faktanya demand lebih tinggi dibanding stok ataupun ya pasokannya. Karena sepanjang demand menghendaki, apapun bisa kita usahakan. Jangan pernah bilang tidak ada stok. Ya. Kecuali harga naik. Karena kan itu kayak sekarang aja di Indonesia itu konsumsi kopi hitam ataupun ya black coffee itu sudah jadi lifestyle Mas. Di lifestyle.
yang dulunya mungkin orang awam ketika konsumsi kopi tanpa gula, kalau sekarang kan memang jadi gaya hidup, karena kan terutama untuk kayak kota-kota besar itu dia sudah sadar akan kesehatannya. Yang penting ngopi gitu kan. Padahal itu mungkin saset atau gula aren, yang arennya dari mana gitu kan. Gula Jawa sebenarnya, gula merah, nggak mesti gula aren karena gula aren mahal. Betul. Nah Ya, itu kan salah satu. itu nanti kita bicarakan di bagian permainan di tingkat hilir. Gitu ya Mas. itu juga kalau Mas Baharudin berminat untuk bermain di tingkat hilir gitu kan. Antara gula aren, gula Jawa, gula merah gitu kan, gula nira atau gula tebu yang dibikin merah misalnya gitu kan. Itu mungkin teknis loh. Oke, siap Mas Baharudin. Kita akan bicara soal hilir mungkin di kesempatan berikutnya gitu kan. Terima kasih banyak sudah hadir di panggung Bambu Konsentrasi. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Saya masih penasaran dengan permainan di tingkat hilir seperti apa. Tapi stop dulu gitu kan, sampai hulu saja gitu kan. Hilir akan kita bahas di kemudian hari. Baik kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian obrolan kami bersama Mas Baharudin, owner Coffee Nation, tentang menelusuri kopi dari hulu sampai hilir. Meskipun kami belum tuntas membahas itu, karena untuk di tingkat hilir masih banyak problem yang bisa dijelaskan, yang bisa kita gali bersama. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah mengapresiasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.